Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyandi Kopli. Saya dari kelas 10 TO1 absen 27. Saya di sini akan menceritakan tentang biografi Bapak Joko Widodo. Joko Widodo atau biasa kita kenal dengan Jokowi merupakan salah satu presiden Indonesia. Beliau juga memiliki nama kecil yang bernama Mulyono. Presiden Joko Widodo menjadi presiden Indonesia yang ketujuh. Presiden Indonesia ketujuh ini namanya sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Minulio pada tanggal 21 Juni 1961. Ia mempunyai ayah yang bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatmi. Jokowi merupakan anak pertama atau sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu Iit Sriyanti, Ida Yati, dan Titik Lilawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu sekitar dan tata kali. Karanganyar Solo. Sehingga dia dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Keluarga Jokowi bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah, kesulitan mencari makan, dan beberapa kesulitan lainnya. Untuk membantu meringankan beban keluarga, Jokowi membantu ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Bahkan terkadang ia setelah pulang sekolah membantu ayahnya untuk menagih pembayaran kepada pelanggan yang sudah membeli kayu, membantu menaikkan kayu yang sudah dibeli oleh pelanggan ke atas becak atau gerobak. Jokowi menikahi Ibu Iriana pada tahun 1986. Dari pernikahan itu, Jokowi melahirkan 3 orang anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama diberi nama Gibran Rakabuming Raka. Anak kedua diberi nama Kahiyang Ayu. Dan anak ketiga diberi nama Kaisang Pangarep. Saat ini Jokowi sudah mempunyai 4 orang cucu dan 2 dari anak pertamanya dan 2 lagi dari anak keduanya. Pernikahan antara Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Amanda memberikan salah satu cucu laki-laki yang bernama Jan Etes Sirandra dan satu cucu perempuan yang bernama Lalembuh Mana. Sementara itu, pernikahan antara Kaisang Ayu dan Bobi Nasution memberikan satu cucu perempuan yang bernama Sedah Mirah Nasution dan satu cucu laki-laki yang bernama Nahyan Nasution. Pendidikan Jokowi dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang ditunjukkan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sekolah ini berada di daerah Banjarsari, Solo. Sejak menempuh pendidikan sekolah dasar ini, Jokowi sudah mulai aktif membantu meringankan biaya hidup keluarganya dengan memberi uang jajan sendiri. Hal-hal yang dilakukan seperti menjadi kuli panggul, berjualan, dan ojek payung. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta menjadi lembaga pendidikan menengah yang dipilih oleh Jokowi setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 03 Tirtoyoso. Sekolah ini berada di Jalan MT Haryono 4 Surakarta. Setelah lulus pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama,
Negeri 1 Surakarta, Jokowi ingin melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta, tetapi setelah melakukan usaha dengan maksimal, Jokowi gagal masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta dan memilih untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri dan Surakarta, Negeri 3 Surakarta. Setelah selesai dengan pendidikan menengah atasnya, Jokowi melanjutkan pendidikan ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketika menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Jokowi memilih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Di kampus ia belajar lebih dalam tentang kayu, mulai dari pemanfaatan kayu, struktur kayu, hingga teknologi kayu. Jokowi mengambil di bidang studi teknologi kayu dikarenakan ia sudah sangat erat dengan dunia perkayuan. Sejak kecil, Jokowi lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodya, Surakarta. Selain tercatat sebagai mahasiswa, Jokowi juga tercatat sebagai anggota Mapala Silvagama. Mapala Silvagama merupakan organisasi yang bersifat semi-otonom yang berada di Universitas Gadjah Mada. Peristiwa-peristiwa penting Bapak Jokowi di masa kepemimpinannya. Bapak Jokowi dianugerahi Asian of the Years pada tahun 2019. Dalam beberapa bulan kepemimpinan di periode kedua, Presiden Jokowi dianugerahi Asian of the Year dari media Strain Times Singapura. Ketika mendapatkan penghargaan tersebut, wajah Jokowi tampak di headline koran tersebut tertanggal 5 Oktober 2020. Sejumlah pencarian dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tingkat internasional. Ia memimpin disahkannya ASEAN Outlook on Indo-Pacific dengan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik sebagai strategi ASEAN dalam menghadapi dinamika geopolitik kawasan. Hal ini menjadikan Jokowi diakui sebagai sosok yang cekatan dalam menangani isu domestik global. Dan yang kedua, dihantam pandemi COVID-19. Baru 4 bulan memimpin di periode keduanya, Presiden Jokowi harus menghadapi ancaman virus yang muncul dari Wuhan, China. Virus tersebut mulai merebak di China pada akhir tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020, khususnya COVID-19 pertama Indonesia, yakni menimpa 2 orang warga asal Depok, Jawa Barat yang terinfeksi COVID dari sebuah pesta dansa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang pertama yang positif itu membuat masyarakat tanah air heboh dan memborong masker secara besar-besaran. Dan yang ketiga, Omnibus Law TUI demo besar. Teknik yang menghebohkan terkini yang menghebohkan masyarakat adalah ketika DPR RI bersama pemerintah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU tersebut merupakan gabungan dari banyak UU terkait kemudahan berinvestasi dan ketenaga kerjaan
banyak yang menantang karena UU ini dianggap lebih membela pengusaha ketimbang masyarakat. Selain itu, UU ini juga dianggap akan berdampak negatif bagi lingkungan dan kelestarian alam di Indonesia. Sampai saat ini, aksi penolakan UU Cipta Kerja masih terus terjadi hingga sekarang. Oke, sekian cerita biografi Bapak Joko Widodo dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Rahsyani Kobli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.